Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tanah Surga rahimakumullah. Banyak keutamaan yang kita peroleh apabila kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mulai dari perjalanan menuju ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, menunggu sholat, berdoa antara azan dan iqamah, dan pelaksanaan sholat jamaah itu sendiri. Marilah kita awali hidup kita dengan sholat berjamaah di masjid. Kita mulai dari berwudu. Ada satu hadis yang sangat bagus yang perlu kita perhatikan. Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat?" Para sahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, yaitu menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, banyaknya langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Itulah kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Muslim. Setelah berwudhu, kita mulai berangkat menuju ke masjid. Setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Setiap langkah menuju tempat sholat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, "Dulu ada seseorang yang tidak aku ketahui seorang pun yang jauh rumahnya dari masjid selain dia. Namun dia tidak pernah luput dari sholat. Kemudian ada yang berkata padanya, atau aku sendiri yang berkata padanya, 'Bagaimana kalau engkau membeli keledai untuk kendaraan ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas?' Orang tadi lantas menjawab, 'Aku tidaklah senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin dicatat bagiku langkah kakiku menuju ke masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke rumahku.'" Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya." Hadis riwayat Muslim. Setelah sampai masjid, kita berdoa untuk masuk ke masjid. Ini adalah pahala. Doanya bagaimana? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu." Allah Azza wa Jalla berkata kepada para malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu, "Lihatlah solat hambaku, apakah solatnya sempurna atau tidak? Jika solatnya sempurna, maka aku akan catat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa sholat sunnah dapat menutup kekurangan sholat wajib. Sholat sunnah rawatib. Barang siapa sehari semalam mengerjakan sholat 12 rakaat sunnah rawatib, akan dibangunkan rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Sobat Tanah Surga rahimakumullah.
apabila kita sampai di masjid, kemudian kita sholat, sambil menunggu sholat jamaah dimulai, maka berdoalah. Karena pada saat itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa, yaitu waktu antara adzan dan iqamah. Di dalam masjid, sholat seseorang dengan berjamaah akan dilebihkan derajatnya 27 derajat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Hadis riwayat Muslim. Ada keutamaan yang lain dalam sholat berjamaah, yaitu hadis riwayat dari Imam Muslim. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Sobat Tanah Surga rahimakumullah, demikianlah banyak sekali keutamaan apabila kita sholat berjamaah di masjid. Maka sayang sekali apabila kita sholat di rumah. Kita awali hari-hari kita dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah akan membawa berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.